Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi ashabihi ajmain. Amin. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan panjang umur hingga bisa selesaikan kuliah ini dengan baik dan dapatkan nilai yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Tentunya serah dan ketentuan berlaku. Dan jangan lupa samping kuliah ada tugasnya di file samping ini. Nah, itu juga dikerjakan tugasnya. Oh, di atas ya. Jawabannya ada di mata kuliah ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjut pembahasan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda. Ini dalam pembahasan mata kuliah rekayasa lalu lintas. Nah, dalam pengaturan lalu lintas itu perlu manajemen. Apa tujuannya? Manajemen lalu lintas yaitu memisahkan pejalan kaki dan pesepeda dari arus kendaraan bermotor. Ya, kendaraan sepeda motor, otomobil, bus, truk, itu kendaraan bermotor. Tanpa gangguan-gangguan yang besar terhadap akses, ya, aksesibilitas. Jadi ini tujuannya. Nah, fasilitas pejalan kaki itu dibutuhkan pada daerah-daerah perkotaan secara umum yang jumlah penduduknya tinggi. Jadi perlu ada fasilitas pejalan kaki. Pada jalan-jalan yang memiliki rute angkutan umum yang tetap. Angkutan umum ya kita harus ada pejalan kaki. Pada daerah yang memiliki aktivitas kontinu yang tinggi, berarti jalan-jalan pasar dan perkotaan. Itu juga pada lokasi-lokasi yang memiliki kebutuhan atau permintaan yang tinggi dengan periode pendek. Berarti misalnya ada stasiun, stasiun bis, stasiun kereta api, sekolah, rumah sakit, lapangan olahraga. Begitu juga pada lokasi yang punya permintaan yang tinggi untuk hari-hari tertentu, misalnya di lapangan, dalam olahraga, masjid, sebaiknya ada fasilitas pejalan kaki. Masuk daerah rekreasi. Ya. Cari. Yang belum absen nanti ya sebentar bisa di absen lagi. Kita lanjut kuliah Erik dulu. dito ka sama tim kompe mik biya Allah. Nah, kita lihat ke permasalahan pergerakan pejalan kaki ini dibagi menjadi pergerakan-pergerakan yang menyusuri jalan, yang memotong jalan, dalam kompas pada ruas jalan, dan di persimpangan. Pergerakan menyusuri jalan yang pertama. Ini sebagian besar dari jalan-jalan di daerah perkotaan punya volume pejalan kaki yang besar dan harus mempunyai trotoar. Nah, perlu tidaknya trotoar bisa diidentifikasi. Dilihat dari volume para pejalan kaki yang berjalan di jalan, kemudian tingkat kecelakaan dan pengaduan atau permintaan masyarakat. Ini bisa dibuat trotoar. Standar desainnya ini trotoar, tebal lebar trotoar minimal sudah ada. Tebalnya ada yang 4, 3, ada yang 2, ada 2,75. Tergantung dia wilayah mana. Perkantoran utama, perkantoran kaki lima, jaringan primer, jalan akses, di wilayah pemukiman, nah masing-masing sudah ada standarnya sekian meter. Kemudian ini tabel lebar trotoar menurut besarnya pejalan kaki. Nah, kalau pejalan kaki itu 6 orang, ya lebarnya 2,3 sampai 5. Kalau 3 orang, pejalan kaki per detik per meter, nah 1,5 sampai 2,3 meter. Kalau 2 orang, ya 2 orang pejalan kaki per detik per meter itu 0,9 sampai 1,5 meter. Kalau 1 orang, ya pejalan kakinya per detik per meter, maka lebar trotoar sekitar 0,6 sampai 0,9. Tinggal sampai 1 meter dibulatkan itu. Trotoar perlu didesain sedemikian rupa. Ini contoh jalannya, bangunan jalan ada kiri dan kanan dipisahkan. Dan juga trotoarnya. Di trotoar biasanya di samping jalan. Ini trotoar dengan
adanya pohon-pohon ya pelindung. Orang bisa berjalan di bawah pohon. Jadi agak sejuk, agak rindang. Yang kedua, menyeberang jalan. Kriteria terpenting dalam merencanakan fasilitas penyeberangan itu adalah tingkat kecelakaan. Menyeberangi jalan kecil biasanya hanya merupakan permasalahan kecil. Para pejalan kaki hanya perlu menunggu beberapa detik saja untuk memperoleh kesempatan bisa melewati jalan. Jika fasilitas pejalan kaki diperlukan, maka perlu dipertimbangkan hierarki. Apa saja hierarkinya? Ya, pulau pelindung, refuge island, yang dibuat zebra cross misalnya, ya, atau penyeberangan dengan lampu pengatur. Dan hanya jika hal di atas tidak cukup memadai, maka dapat dipertimbangkan jembatan dan jembatan penyeberangnya. Bisa di atas tanah, bisa juga di bawah tanah. Ini zebra cross. Masalah utama zebra cross itu bahwa fasilitas ini tidak efektif melindungi pejalan kaki karena pengemudi tidak mau memberi jalan untuk pejalan kaki. Jadi biasanya zebra cross dipasang di dekat lampu merah. Di lampu merah bisa berjalan. Kalau tidak, ya pejalan kaki tidak mau. Pengendara tidak mau berhenti. Susah lewat via zebra cross. Kalau tidak ada lampu merah. Kecuali di depan sekolah ada polisi yang mengatur, yang menghentikan kendaraan lewat. Lebar minimumnya 2 meter, disarankan daerah pusat perkotaan 5 meter. Kemudian penyeberangan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, ya, light and crossing. Penyeberangan dengan alat pemberi isyarat akan menghentikan arus lalu lintas kendaraan. Oleh karena itu, sistem ini akan mengurangi kapasitas lalu lintas pada ruas jalan, maka harus dievaluasi pengaruhnya terhadap kapasitas kemampuan ruas jalannya pada masa akan datang. Kemudian jembatan atau terowongan penyeberangan ini dirancang dengan kedalaman kurang lebih separuh dari ketinggian jembatan. Tetapi jembatan lebih mudah dibangun dan oleh karenanya lebih murah. Kira-kira 4 kali biaya penyeberangan pelikam. Lebih disenangi orang tidak suka terhadap ruang tertutup. Lebih senang terowongan. Jembatan lebih senang. Lebih kecil kemungkinan untuk rusak, lebih aman dari kejahatan, copet rampok lebih mudah untuk dibersihkan, lebih sedikit kemungkinannya untuk banjir. Jembatan, jadi jembatannya agak tinggi. Contoh jembatan penyeberang, bisa melewati jalan. Pada persimpangan, nah ini yang terakhir, suatu fase yang terpisah bagi pejalan kaki dapat diterapkan pada alat pemberi isyarat lalu lintas. Nah, di sini harus pejalan kaki yang menyeberangi setiap kaki persimpangan lebih besar dari 500 jam. Lalu lintas yang membelok setiap kaki persimpangan mempunyai waktu antara itu headway rata-rata kurang dari 5 detik. Tepat pada saat lalu lintas tersebut bergerak dan terjadi konflik dengan arus pejalan kaki yang besarnya lebih dari 150 orang per jam. Ini pembahasan persimpangan ya. Kemudian arus ini harus merupakan rata-rata dari 4 jam tersibuk dalam satu hari. Tersibuk itu pagi dan sore, pergi biasanya kerja dan pulang kerja. Ada juga jalur sepeda. Nah, apa yang dipertimbangkan dalam merencanakan jalur sepeda? Antara lain ruang bebas sepeda, dan permukaan jalur sepeda, dan klasifikasi jalan sepeda. Ini ukuran lintasan sepeda dan klasifikasi jalan sepeda. Ini bisa dilewat lintas sepeda. Rangkuman, lalu lintas pejalan kaki memegang peranan penting dalam transportasi jarak pendek. Tetapi fasilitas yang diberikan di sebagian besar kota-kota Indonesia masih kurang, sangat kurang. Dan kalau fasilitas pejalan kaki sudah ada, sering dapat dilihat bahwa desainnya masih belum memadai karena pejalan kaki itu tidak dapat dengan mudah menggunakan fasilitas tersebut. Yang kedua, fasilitas pejalan kaki dapat dikelompokkan atau 2 kelompok, yaitu fasilitas pejalan kaki dapat dikelompokkan 2 kelompok ya,
Yaitu fasilitas pejalan kaki yang menelusuri tepi jalan, di tepi jalan, dan fasilitas pejalan kaki yang menyeberangi jalan. Jadi demikian materi kita tentang jalan kaki. Fasilitas pejalan kaki dan pesepeda. Selanjutnya kita masuk materi pembentukan karakter. Kita coba lihat bagaimana karakter Anda. Apakah sudah sama karakter Anda dengan Nabi Ayub alaihissalam? Mana karakter Anda? Nah, kita bisa lihat sini. Karakter Nabi Ayub. Kisah Nabi Islam. Nabi Ayub alaihissalam ini adalah keturunan dari Nabi juga. Nabi Ishak, tentunya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub ini diuji dengan sakit ya. Namanya 18 tahun. Luar biasa. Semua anggota badannya berpenyakit. Kecuali lisan, lidah, dan hatinya yang senantiasa berzikir. Cuma dua itu, hatinya masih tidak digerogoti oleh penyakit. Ulat-ulat ya. Sakit itu biasanya ada ulat. Seluruh orang yang dekat dengannya, tetangganya merasa jijik melihat Nabi Ayub alaihissalam yang sakit. Nabi Ayub alaihissalam diusir dari kampungnya karena sakitnya. Nah, ternyata istrinya orang yang baik, istri soleha, selalu ikhlas membantunya. Dia katakan, wahai Ayub, berdoalah kepada Allah. Berdoalah agar disembuhkan. Boleh putus asa. Nabi Ayub alaihissalam Allah telah memberi istirahat. Allah telah memberi sehat padaku. Jawab Nabi alaihissalam. Nabi Ayub ini menjawab, Allah Ta'ala telah memberi sehat padaku bertahun-tahun. Aku ingin bersabar dalam sakitku ini. Luar biasa dia, orang yang sabar. Ada saudara Nabi Ayub, ada dua orang saudaranya ini datang menjenguknya pada pagi dan sore hari. Allah Ta'ala melihat kesabaran dan mendengar zikir Nabi Ayub alaihissalam. Dan atas izin Allah Ta'ala, Allah perintahkan agar hentakan kaki Nabi Ayub alaihissalam ke tanah, dan tanah itu seketika mengeluarkan air. Nabi Ayub alaihissalam kemudian mandi dengan air itu dan sembuh. Penyakitnya sembuh dengan air yang keluar dari tanah. Nabi Ayub alaihissalam minum dan mandi dengan air itu. Allah Ta'ala menyembuhkan, mengembalikan, dan menambahkan anak dan hartanya. Luar biasa. Tambah banyak rezekinya. Bahkan Allah Ta'ala membalas kesabaran Nabi Ayub alaihissalam dengan menurunkan hujan belalang emas padanya. Jadi belalangnya berwarna emas. Dari kail. Tertimbun emas ini. Nah, itulah kisah Nabi. Dan coba kita lihat apakah karakter kita sudah sama dengan Nabi. Yaitu ketika sakit, tetap ingat, tetap berzikir, artinya ingat pada Tuhan. Dan sabar tidak menyerang penyakit, tidak stres, tapi berzikir dan sabar, tidak mengeluh, tidak mencela sakit. Kedua, menjenguk dan mendoakan orang yang sakit. Kalau ada yang sakit, dijenguk dan doakan. Kemudian ketiga, sabar dan senantiasa berzikir, akan Allah berikan ampun dan balasan yang besar. Nah, kalau senantiasa berzikir, insya Allah akan diberikan ampunan dan balasan yang besar. Itulah pelajaran karakter yang bisa kita ambil dari Nabi Ayub alaihissalam. Jadi mahasiswa ketika sakit diharapkan tetap berzikir, ingat pada Tuhan dan bersabar, serta tidak mengeluh, tidak mencela penyakit, menjenguk dan mendoakan orang yang sakit, dan sabar dan senantiasa berzikir kepada Allah, sehingga Allah berikan ampunan dan balasan yang besar. Ya, alhamdulillah. Nah, ini kalau mau hafal-hafal bagi kaum muslimin, zikir-zikir bisa dihafal nih, doa-doa. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa hadir. Jadi kalau sakit, kemudian dibacakan doa ini dengan meletakkan tangan di tempat yang sakit, insya Allah bisa sembuh. Nah, ini ucapan ketika orang sakit, la ba'sa tahur, insya Allah. Tidak apa-apa, penyakitnya menjadi pembersih. Jadi pembersih dosa bagimu, insya Allah. Jadi tahur, pembersih dosa. Tidak apa-apa sakit. Dan sakit itu akan menjadi pembersih dosa. Jadi bersyukur kalau sakit karena diampuni dosa-dosa.
Ya, demikian materi saya pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.